percaya kita semua ada dalam satu suasana yang sekalipun mungkin saat ini kita ada di rumah, tetapi saya percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap ada di antara kita sekalian. Bagaimana Bapak Ibu yang kekasih? Ada amin? Saat ini saya berada di sebuah lokasi Pondok Gosen, sebuah pondok peristirahatan tempat gembala Jemaat Jalan Kudus, Bapak Pendeta Hadade, dan dari tempat ini saya akan memimpin kita bersama untuk masuk dalam ibadah online Jemaat Jalan Kudus Gereja Ekumene di Bugis dan di Makassar. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah bersama. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk saat teduh bersama. Saat teduh kita mulai. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam. Ibadah kita. Pertolongan kepada kita di dalam jam ibadah kami. Ibadah online Jemaat Jalan Kudus dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita dari awal sampai berakhirnya. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita untuk saat ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima bagian B. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan hati yang terbuka, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari segala dosa, serta terus membaharui hidup kami, melalui Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengakui dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum Allah yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kasihku dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya.
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, ada sukacita bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah pencipta alam semesta dan Allah yang sama kami sembah pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi kami, di tengah-tengah akan keadaan kami yang mencekam, tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di rumah mereka, di keluarga mereka masing-masing, yang saat ini sedang mempersiapkan hati dan pikiran kami masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya curahan Roh Kudus ada atas kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat kami membaca merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak lalu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami semua akan belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang mencoba mengalihkan pikiran, perasaan kami, konsentrasi kami akan kebenaran firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang hanya mengambil bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya, yang siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya, mari kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi saya percaya bahwa sukacita damai sejahtera Tuhan ada bagi kita sekalian. Saudaraku, saya berada di tengah-tengah lingkungan yang luar biasa. Dari hiruk pikuk Kota Makassar, saya ada di tempat ini, di tempat peristirahatan atau rumah peristirahatan dari Gembala. Saya percaya ini anugerah Tuhan, kita boleh menikmati alam sekitarnya. Dan hari ini kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan memulihkan serta menghiburkan kita. Hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Matius. Saya akan membaca bersama dengan kita Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku yang kekasih, ayat 25. Di sana dikatakan jangan kamu khawatir. Ini khotbah Tuhan Yesus di sebuah padang atau di tempat yang terbuka, di alam bebas seperti keadaan kita saat ini. Dia sedang menyampaikan kepada banyak orang agar kamu jangan khawatir. Saudaraku yang kekasih, mungkin saudara memandang saya atau sambil berpikir, bagaimana mungkin kita tidak khawatir di tengah-tengah situasi dan keadaan kita. Ya, seandainya mungkin kita tinggal di tempat ini letaknya di desa Sakeang, Maros, mungkin kita tidak akan terlalu terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar sana, saudara. Tetapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika Yesus menyampaikan khotbah ini 2000 tahun yang lalu, dunia, keadaan, persoalan yang dihadapi oleh manusia tidak jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi hari ini. Mungkin perbedaannya adalah dunia tempat kita berada saat ini jauh lebih tua, jauh lebih bejat dibandingkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi persoalan-persoalan kehidupan manusia kurang lebih sama dengan apa yang kita alami. 2000 tahun yang lalu juga ketika Yesus menyampaikan khotbah ini, orang-orang sedang diliputi dengan banyak kekhawatiran.
Waktu itu mungkin belum ada yang namanya bank, belum ada yang namanya kantor-kantor yang mall-mall atau toko-toko yang besar. Tetapi hari itu manusia juga sedang bergumul dengan kehidupan. Mereka harus bayar utang, mereka harus bayar segala sesuatu, tagihan, mereka butuh kehidupan. Mereka juga sedang punya masalah ketika ada wabah, ketika ada penyakit. Saudara masih ingat ketika Yesus menyembuhkan seorang yang di Gerasa, seorang yang sakit jiwa? Saudaraku, pada masa itu tidak ada rumah sakit jiwa. Waktu itu kusta adalah sesuatu penyakit yang sangat menakutkan bagi mereka. Dan mereka juga sedang dipenuhi dengan kekhawatiran akan penyakit. Mereka takut juga terserang dengan penyakit. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara di tengah-tengah situasi ini, dan khotbah Tuhan Yesus adalah khotbah yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ketika dia berkata, jangan kamu khawatir akan kehidupanmu, akan apa yang akan kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya saudara, jangan kita diliputi dengan kekhawatiran. Karena tubuh kita, hidup kita ini lebih penting daripada apapun juga. Ini berbicara tentang jiwa kita. Karena itu Yesus berkata, apalah gunanya jika seorang memperoleh seisi dunia ini sementara jiwanya itu terhilang. Ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan, bukan hanya sesuatu yang bersifat fana, saudara. Orang sekarang takut untuk bersosialisasi. Ya memang salah satu himbauan pemerintah agar kita mengadakan social distancing atau menjaga jarak, tidak melakukan banyak hubungan dengan orang lain, apalagi ngumpul-ngumpul. Karena itu kenapa kita harus beribadah di rumah, saudara. Tetapi bukan berarti itu membawa kita dalam suasana yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudaraku yang kekasih, Ayub pasal 12 ayat 10, Ayub juga menyadari hal itu. Dia sedang mengalami satu masalah. Harta bendanya habis, anak-anaknya semua meninggal dalam sekejap. Dia kehilangan segala-galanya, bahkan kepercayaan dari orang yang terdekat dengan dia, itu istrinya pun dia kehilangan. Tetapi Ayub tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena itu dia berkata dalam Ayub 12 ayat 10 bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bayangkan, Ayub sedang menulis ini dalam keterpurukan. Bukan hanya dalam keterpurukan ekonomi, saudara, tapi juga dalam keterpurukan jasmani. Dia sedang sakit. Bahkan penyakit itu membuat saudara-saudaranya tidak bisa berkata-kata selama 7 hari, 7 malam bersama dengan Ayub. Karena melihat penderitaan Ayub yang luar biasa. Bahkan dikatakan anjing pun menjilat boroknya. Ayub ada di ujung daripada kematian. Tetapi Ayub tidak dipenuhi dengan kekhawatiran karena dia percaya. Kitab Ayub juga yang menulis, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu penebusku hidup dan dia akan bangkit dari debu. Artinya saudara, bahwa dalam segala persoalan Ayub menyatakan bahwa dia tidak khawatir. Dia menyanggupi perkataan Tuhan Yesus, sekalipun Ayub dalam tempo jangka waktu dengan Tuhan Yesus itu berbeda, jauh sekali, saudara. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir, itulah yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami masalah, dia mengalami kejatuhan ekonomi, dia mengalami sakit penyakit. Semua orang menghindari dia, saudara. Hari ini mungkin ada saudaraku di sana yang sedang mendengarkan khotbah ini, dan saudara sedang diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin engkau sedang mengidap, engkau terpapar akan virus ini, atau mungkin keluargamu, dan engkau mulai khawatir. Tapi hari ini saya mau beritahu, Yesus datang kepada saya dan saudara hari ini berkata, jangan kamu khawatir, karena hidupmu lebih penting daripada apapun juga. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku yang kedua, pandanglah burung-burung, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku yang kekasih, ayat 26 sampai 27.
mengungkapkan di sini bahwa kekhawatiran tidak akan menjawab persoalan-persoalan kita. Tuhan berkata, mari pandanglah burung-burung di udara. Lihat, mereka tidak menabur, dan tetapi mereka bisa menuai dan mengumpulkan berkat, bekal-bekal untuk kehidupan mereka. Saya baca lagi ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Saudara, Tuhan berkata, Tuhan sedang duduk di alam terbuka pada saat itu, di suatu padang rumput. Lalu dia menyampaikan khotbah ini, saudara. Coba lihat burung-burung di udara. Saudaraku, ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Dari bunga itu, saudaraku yang kekasih. Artinya kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kekhawatiran justru akan menambah persoalan bagi kita. Ada satu ungkapan dari Alkitab memberikan kesaksian bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kekhawatiran yang berlebihan justru akan menurunkan akan sistem kekebalan tubuh kita, menurunkan akan kekuatan kita. Semangat yang patah akan menurunkan kekuatan kita, saudara. Karena itu, apa yang harus kita lakukan di setengah-setengah situasi, di setengah-tengah pergumulan hidup kita? Mari, saya mengajak kita bersama, seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Bagaimana orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketakutan akan kehidupan ini. Seperti Ayub, bahkan ketika mereka ada di dalam keterpurukan, semua orang meninggalkan. Tetapi firman Tuhan, perkataan Yesus datang kepada saya dan saudara. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya, saudara. Dia sudah menebus saya dan saudara. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kita telah disembuhkan. Itu kata Alkitab. Dia sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dia menjadi miskin supaya saya dan saudara diberkati. Karena itu saya percaya, ketika Yesus datang, dia bukan hanya menebus kita dari dosa-dosa, tapi dia memulihkan kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan roh kemiskinan, roh kekurangan ada pada kita. Dia tidak akan membiarkan roh kebangkrutan mengikat kehidupan kita. Saudara mungkin jatuh, saudara mungkin pernah gagal, tetapi bukan itu rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena itu dia berkata, jangan kamu khawatir. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan bunga bakung, saudara. Alkitab berkata hidup kita lebih berharga daripada burung-burung, lebih berharga daripada bunga bakung. Dan Tuhan sendiri sudah datang ke dalam dunia karena kasih-Nya yang begitu besar akan setiap saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Karena itu saya percaya, saudara, jangan saudara pernah berpikir bahwa Tuhan sudah tinggalkan saudara. Itu salah, itu tidak alkitabiah. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kalau saudara berkata saya sudah tinggalkan Tuhan, iya, itu mungkin terjadi. Tetapi seberapapun kita lari, kata Tuhan, Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap membuka kedua tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini saudara, apa yang membuat engkau khawatir? Situasi kah? Minggu yang lalu saya memberikan kebenaran firman Tuhan, saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus on Christ, not fokus on Corona. Ayo kita fokus pada Kristus. Jangan fokus kepada Corona dan berita-berita yang menakutkan itu. Semua akan berlalu, saudara. Walaupun hari ini mungkin saudara memandang saya dan berkata, tapi hari ini saya ada di rumah dan kita tidak boleh keluar. Hari ini saya mau berkata, saudara, ada maksud Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Bukankah selama ini saudara terlalu sibuk bekerja di luar? Tapi minggu-minggu terakhir ini saudara punya waktu yang intens dengan anak-anak saudara. Saudara bisa bangun mesbah keluarga. Ada banyak hal yang saudara kerjakan. Saudara punya waktu dengan Tuhan lebih banyak. Bukankah itu adalah sesuatu kebaikan dalam hidupmu?
Kemudian selanjutnya saudara, ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya Alkitab, Yesus mau beritahu, kalau engkau terlalu khawatir maka engkau orang yang kurang percaya. Engkau mungkin adalah orang Kristen. Karena itu saudara, saya percaya dengan kita ada ibadah di rumah, itu Tuhan sedang beritahu bagi saya dan saudara, beritahu bagi saya dan gerejanya, bahwa gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Tuhan mau kita jadikan hidup kita sebagai bait Allah yang kudus. Ayo saudara, hari ini kita belajar. Dengan adanya wabah virus corona, Tuhan sedang ajar kita bahwa semua ritual agama, semua tembok-tembok gereja yang kita sakralkan selama ini, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak bawa hati kita, hidup kita. Karena banyak di antara kita yang datang ibadah saudara di gereja, tapi hati dan pikiran kita tidak bawa kepada Tuhan. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan berkata, bibirmu memuji engkau, memuji aku, memuji Tuhan, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Hari ini ketika kita dipaksa ada di dalam keluarga kita dipaksa untuk beribadah di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, di dalam lingkungan kita dipaksa untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan mau berkata, kalau engkau dipenuhi kekhawatiran hari ini, berarti engkau yang kurang percaya. Baik, mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Oke, manusiawi kita khawatir, tetapi jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Mari kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus dan karyanya. Kalau dia sudah datang, turun ke dalam dunia untuk saya dan saudara, masakan dia tidak akan membebaskan saudara. Jangan pakai Mazmur 91 saudara hanya sekedar sebagai hiasan-hiasan untuk status-status sosial saudara di media sosial. Tetapi jadikan Mazmur 91 sebagai benar-benar rema dalam hidupmu. Engkau percaya bahwa segala sesuatu itu tidak akan menimpa engkau, karena Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saya dan saudara. Selanjutnya saudara, sebab itu ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang terakhir saudara, kita belajar ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir, karena kalau kita tahu kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tahu saudara, waktu kita khawatir, kita adalah bagian dari orang-orang yang kurang percaya. Karena itu apa yang kita kerjakan? Alkitab berkata ayat 31 sampai 34, kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Saudaraku, hidup kita lebih berharga daripada bunga yang indah ini. Hidup kita lebih berharga dari apapun juga. Yesus berkata, Alkitab memberikan kesaksian, kalau dia saja mengaruniakan putra tunggalnya bagi saya dan saudara, masakan dia tidak memberikan bagi saudara kehidupan, kesembuhan, berkat saudara. Karena itu jangan kamu khawatir. Yesus berkata jangan kamu khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Karena kita tahu bersama dengan Yesus, setiap hari kita berjalan bersama dengan Dia. Hari esok kita tatap dengan penuh dengan iman, karena kita tahu Allah juga ada di sana. Karena itulah Dia disebut Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Bahkan ketika sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Allah tidak pernah cuek dengan hidup saya dan saudara, karena hidupmu terlalu berharga. Engkau terlalu dikasihinya. Kasihnya begitu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Karena itu jangan biarkan saudara, jangan biarkan engkau berpikir bahwa Allah sudah meninggalkan engkau. Ketika engkau berpikir Allah sudah meninggalkan engkau, pada saat itulah engkau mulai merasa khawatir. Tapi hari ini perkataan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan datang juga kepada setiap saya dan saudara secara pribadi saudara. Perkataan Tuhan ini datang secara pribadi kepada saya dan saudara. Jangan kamu khawatir. Dia Allah yang tetap menyertai kita.
Nats pembimbing tadi kita berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang sedang kita alami hari ini? Dia mengerti. Apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang kita alami hari ini? Dia tahu, saudara. Dan dia ada di sana beserta dengan saudara. Karena itu, jangan pernah khawatir. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang kedua, karena kekhawatiran tidak akan menyelesaikan apapun. Kekhawatiran hanya menjadikan kita menjadi orang yang kurang percaya. Dan yang terakhir, karena itu, kekhawatiran. Kalau Allah berkata, jangan kamu khawatir, berarti Allah mau kita hidup oleh iman. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya berada di tempat ini, saudara. Saya percaya, memandang indahnya akan ciptaan Tuhan. Memandang bagaimana Tuhan berkarya atas semua ini. Tapi satu hal yang saya tahu, hidup saya dan saudara lebih berharga daripada semua ini. Tuhan mati bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah datang ke dalam dunia bagi ciptaannya yang lain, hanya bagi saya dan saudara. Karena itu, jangan pernah khawatir. Fokus kepada Kristus dan jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Andalkan Tuhan, hiduplah dengan iman. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tetap berlangkah dalam iman. Mari kita tetap meraih segala kemenangan. Janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidupmu. Dari Sakeang, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah pencipta alam semesta dan Allah yang sama yang menjadikan kami, Allah yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi keluarga lepas keluarga di Jemaat Jalan Kudus dalam ibadah bersama. Sekalipun kami dibatasi tempat dan jarak, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan mempersatukan keluarga-keluarga jemaat dalam satu ibadah jemaat. Dan dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tetap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap membawa akan keberadaan, akan keadaan yang kami alami saat ini, situasi yang kami alami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami, situasi ini ada dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengatur segala masa, Engkau juga yang mengatur segala sesuatu, apapun yang terjadi di sekitar kami. Karena itu kami bersama dengan semua orang percaya, kami mengangkat tangan khususnya bagi Jemaat Jalan Kudus ya Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan, roh sakit, penyakit, bahkan kuasa virus dalam bentuk apapun, kuman, bakteri, kami tolak kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau membentengi setiap keluarga-keluarga jemaat dengan darah anak domba Allah termeterai dalam kehidupan mereka, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang bisa menjamah hidup mereka. Mereka boleh menikmati sukacita, berkat, damai sejahtera, bahkan kekuatan kesehatan yang asalnya daripada Allah sendiri. Kami juga mendoakan akan pemerintah kami yang berupaya ya Tuhan dengan segenap, dengan sepenuh hati, bahkan secara khusus para tim medis yang berada di garda depan dalam menangani kasus penyebaran wabah virus corona ini. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Bahkan juga aparat-aparat keamanan yang mengatur akan situasi dan kondisi di masyarakat ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga kiranya Tuhan ada kesatuan bagi bangsa dan negara kami. Ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga kami bersama-sama melewati akan musibah ini, akan wabah ini Tuhan. Dan kami boleh keluar dari persoalan ini, dan nama Tuhanlah yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu kami tetap bersyafaat, mendukung akan keberadaan, kekuatan, kesehatan bagi gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Hadari. Engkau terus memberkati ya Tuhan, bahwa walaupun beberapa waktu yang lalu hamba-Mu mengalami kelemahan, tetapi kami percaya kuasa darah Yesus akan mengurapi hamba-Mu, memulihkan, menyembuhkan dia. Jika ada kuasa sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri dalam tubuhnya, dalam bentuk apapun yang melemahkan dia, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua anak-anak Tuhan
Anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini mungkin mengalami kelemahan, mereka taruh tangan kanan mereka di bagian tubuh yang sakit, dan oleh anugerah Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan mengurapi setiap anak-anak-Mu, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang kami letakkan di bagian tubuh yang sakit, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan sakit penyakit ini terlepas sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kami telah disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati akan hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua keluarga besar. Biarlah semua dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan para majelis dimanapun mereka berada bersama dengan kaum keluarganya, para koordinator pelayan, para tim altar, tim pemuji, tim praise and worship, anak-anak sampai kepada anak sekolah minggu, jemaat Jalan Kudus, Engkau berkati mereka semua Tuhan, sehingga pada waktunya Bapa, ketika semua ini kami boleh lalui dengan penuh damai sejahtera, kami pun boleh dikumpulkan bersama-sama dalam ibadah kolektif jemaat Jalan Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami terus mendukung pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan tetap memelihara, memberkati, mengurapi, menguatkan akan pemerintah kami, sehingga olehnya kami boleh melewati semua ini. Pemerintah boleh mengatur segala sesuatunya, dan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu, mereka yang dalam masalah, mereka dalam pergumulan, baik dalam rumah tangga, pergumulan dalam ekonomi, kami percaya firman-Mu telah datang kepada kami. Jangan kami khawatir, karena kami percaya ketika kami hidup oleh iman, ketika kami cari kehendak Tuhan dalam hidup kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menyembuhkan kami, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk semua anggota jemaat yang mengucap syukur dalam minggu ini, baik itu penambahan usia maupun berkat-berkat yang mereka boleh terima. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur karena campur tangan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ini syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang kekasih? Ada sukacita? Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur sebagai respon kasih kita akan kebenaran firman Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah ajakan untuk memberi. Hendaklah tiap-tiap orang memberi dengan sukacita, jangan dengan duka dan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian ini saudara. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengambil bagian dalam pelebaran akan kerajaan-Mu, khususnya di tengah-tengah jemaat Jalan Kudus. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan korban syukur, berkati korban syukur dari jemaat-Mu, bahkan buah sulung apapun bentuknya, bahkan juga korban-korban syukur kami yang lain, akan kasih setia Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan yang masih ada pada kami, berkati ya Tuhan juga, sehingga dari dalamnya kami tetap mempermuliakan nama Tuhan, karena kami percaya hidup kami, bahkan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami, usaha bisnis pekerjaan kami, semua itu asalnya daripada Tuhan. Biarlah kami gunakan juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola semuanya, berikan hikmat, marifat surgawi, kekuatan, kesabarannya Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola ini seturut dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa persembahan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku lebih dari semua yang dapat kupinta. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu.
arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Allah. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai, memberkati kita, serta meneguhkan kita, sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sale-salenya. Amin. Warta jemaat atau pengumuman jemaat, ibadah kita mungkin 2 atau 3 minggu ke depan akan seperti ini. Kita akan ibadah online. Karena itu saya harapkan atas nama gembala dan seluruh majelis, kami mengharapkan kepada semua jemaat untuk tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya, dan kita tetap yakin bahwa semua ini akan berlalu. Dan untuk pengumuman dalam rangka perayaan Paskah nanti kami akan sampaikan melalui WA Group, khususnya untuk perayaan Jumat Agung. Nanti kita akan kami bersama dengan majelis akan membicarakan bagaimana teknis untuk perayaan Jumat Agung, khususnya perjamuan kudus dan juga perayaan Paskah bersama. Minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online seperti hari ini. Dan jangan lupa jemaat, minggu depan adalah minggu persepuluhan diakonia beras. Saya harapkan kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita, karena itulah yang Tuhan kehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya atas nama gembala, bahkan seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu ini dengan penuh kemenangan, percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan kita akan meraih kemenangan dan janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.